Puji Tuhan, saudara. Kita kembali datang berdoa kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Di mana kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa Tuhan, sukacita daripadanya, bahkan mengalir di dalam hati kita, memberikan kekuatan, memberikan tenaga bagi kita sepanjang hari ini, karena Tuhan telah menolong kita, saudara, sepanjang malam hingga pagi hari ini, saudara. Patutlah kita datang menyembah Dia, membawa syukur kita kepadanya, saudara, karena Dia telah memberkati kita, melindungi kita. Oleh sebab itu sepanjang hari ini pun kita butuh kasih-Nya, kita butuh pertolongannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita berkata, lingkupiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, namun tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menolong dan melindungi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalir damai-Mu di dalam hati kami. Kami mau menyembah Yesus. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Bersama kita katakan, lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan, terima kasih. Lingkupi kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Tenanglah jiwaku bersama dengan-Mu Tuhan. Damailah jiwaku bersama dengan-Mu. Haleluya. Ku puji Kau, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku muliakan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora ya Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Kau membawa kami kepada kemenangan. Haleluya. Kami puji dan kami sembah
berkata, jangan takut, tenanglah aku ini. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami rasakan ketenangan, penghiburan, damai dan sejahtera ya Tuhan. Sepanjang malam Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menolong kami, dan Tuhan telah memimpin kami. Sebab itu kami puji, kami berikan penyembahan kami kepada Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita saudara, kita katakan kepada Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, sebab Engkau telah menyatakan kuasa-Mu. Kau memberkati kami Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, maka jiwaku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguhlah Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang setia. Memuji kebesaran-Mu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji pujilah Tuhan. Tinggikanlah namanya, agungkanlah namanya. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sungguhlah Engkau Tuhan Allah yang besar, Allah yang menolong, melindungi dan memberkati kami ya Tuhan. Layaklah Engkau menerima sembahan kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami persembahkan, inilah isi hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan disenangkan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus berkat-Mu tercurah bagi kami semua dan bagi umat-Mu yang berdoa di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Kami terima sebagai kebenaran yang akan memerdekakan kami, membuka mata rohani kami, untuk kami dapat melihat kepada kebesaran-Mu. Kami mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang selalu setia mendengar dan menjawab doa kita. Dan terima kasih saudaraku yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh setia beribadah
pagi, doa pagi kita setiap pagi. Saudara yang datang di pagi hari ini, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Nah, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus, saudaraku. Kitab Markus pasal 11 ayat 1 sampai 33. Ya, memang agak panjang pembacaan kita, tetapi nanti Ibu Esther akan tetap lihat waktu kita supaya tepat waktu kita sudah selesai. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 33. Mari kita nikmati penyembahan kita nikmati firman Tuhan. Waktu-waktu kita yang singkat ini kita nikmati, saudara, sehingga ini akan membawa sukacita, kekuatan, berkat yang sangat luar biasa bagi kita untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita awali aktivitas kita awali dengan doa bersekutu dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Maka kekuatan sukacita yang daripadanya akan kita terima pagi hari ini. Puji Tuhan. Tanpa berlama-lama, Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama dan saudara lanjutkan ayat yang kedua. Haleluya. Yesus dielu-elukan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir roh orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari kota itu. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri berdoa, untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada banyak orang, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Sama-sama 33. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Puji Tuhan, kita telah membaca, saudara. Nah, kita percaya, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Allah yang ada dalam hati kita segera juga akan menolong kita untuk memberikan pengertian kepada kita. Itu sebabnya 1-2 ayat sebenarnya cukup untuk Ibu Esther bacakan di pagi hari ini. Tetapi kenapa harus dibaca sampai 33 ayat? Ibu Esther percaya, saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, Roh Allah segera menghidupkan firman. Karena setiap firman ini juga sudah pernah kita baca tentunya, saudara. Roh Allah yang ada dalam hati kita mengingatkan kembali firman itu ketika kita baca. Dan kemudian Roh Allah menghidupkan dalam hati kita. Dan kemudian timbullah iman. Dan iman itu menguatkan kita, saudara. Jadi kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat 33 pada saat ini. Sekalipun Ibu Esther tidak menerangkan ayat per ayat, tapi hanya beberapa ayat, itu sangat memberkati kita, teman-teman, Bapak Ibu, saudara, semua kita yang telah membaca firman Tuhan ini. Terima berkat setiap kali kita membaca firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Nah, untuk hari ini berkat yang saya dapatkan, saya bagikan kepada kita pada saat ini, saudara, yaitu yang pertama, ayat firman Tuhan yang kita baca dari perikop yang pertama ini, Yesus dielu-elukan. Nah, kalau kita lihat, saudara, di sini ada berkat. Nah, berkat yang pertama bahwasanya, saudara, Tuhan Yesus berkata, pergilah ke kota sana, pergilah ke kampung sana. Lihat, ada di situ seekor keledai yang tertambat, keledai muda dengan anaknya. Nah, ambillah, lepaskanlah. Nanti kalau ada yang berkata kepadamu, kenapa kau lepaskan itu? Katakanlah kepadanya, Guru sedang memerlukannya, Tuhan sedang memerlukannya, dan nanti akan dikembalikan. Nah, dan kemudian mereka kedua muridnya itu pergi, dan didapatilah seperti yang dikatakan oleh Tuhan, persis seperti itu. Lalu bahkan juga pemiliknya juga, seseorang juga yang mengatakan itu tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kedua muridnya itu juga mengatakan demikian. Lalu keledai itu dilepaskan, dialasinya lah keledai itu dengan kain sehingga Tuhan Yesus naik ke atasnya. Nah, berkat yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita digenapinya sempurna dan segera. Firman ini, saudara, firman ini adalah firman yang patut kita percaya, bisa dipercaya, bisa dibuktikan, bisa dialami. Firman Tuhan itu bukan sekedar cerita-cerita, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap.
Dan setiap firman yang dijanjikan oleh Tuhan itu, saudara, pasti digenapi. Ya, tidak ada saudara yang tidak digenapi. Bahkan dalam kitab Bilangan 23 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berbohong, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Masakan dia berjanji dan tidak menepatinya? Manusia berjanji, tapi dia kadang tidak sanggup menepati janjinya. Manusia berjanji, kadang lupa dia menepatinya. Manusia berjanji, kadang gak mau menepatinya. Dia sanggup, dia bisa, tapi gak mau. Tapi Tuhan berjanji, dia menepati janjinya, dan dia sanggup menepati janjinya. Nah, dan kemudian saudara, itu berkat yang pertama ya, yang kita dapat dari perikop pertama ini. Yang kedua, lalu Yesus naik, orang-orang itu mengikutinya. Orang-orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana bagi dia. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Allah. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus, mereka bersorak-sorak. Ayat yang ke-9 berkata, orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang, berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka menyorakkan Tuhan Yesus seperti ya berjalan seperti pawai, seperti ya baris berbaris demikian. Yesus di depan, saudara mengendarai keledai, saudara, sementara orang-orang mau mengambil daun-daun palem sambil menggoyang-goyangkan seperti ini, Hosana, Hosana bagi dia. Nah, saudaraku, mereka berpikir, saudara, ya banyak di antara mereka, bahkan orang-orang yang percaya itu juga, Mesias akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel sebagai bangsa yang memerintah. Mereka berpikir bahwasanya Yesus datang, Mesias itu datang sebagai raja yang memulihkan kerajaan Israel sebagai bangsa yang memerintah bangsa-bangsa lain. Secara politis, saudaraku yang kekasih, ya, secara politis mereka gagal memahami maksud Allah. Saudara, mereka berkata, saudara, ya, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Mereka berpikir sebagaimana kerajaan Daud itu begitu amannya, begitu luar biasa pada waktu itu, saudara. Ternyata mereka gagal memahami maksud Tuhan. Mereka berpikir, wah, kerajaan Israel nanti akan kerajaan yang megah seperti dulu, seperti kerajaan waktu Salomo, kerajaan waktu Daud. Betapa nyamannya kita pada waktu itu, kita memerintah atas bangsa-bangsa lain. Ternyata mereka gagal memahami, ternyata mereka gagal mengerti. Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk, saudara yang kekasih, menyelamatkan orang yang berdosa. Ketika mereka berjalan, ketika Yesus menunggangi keledai itu, apa yang terjadi? Ternyata Yesus masuk ke bait Allah. Mereka gagal paham. Sehingga mereka dari mereka berkata, Hosana, Hosana bagi dia, Yesus Kristus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Bapa, diberkatilah dia. Ternyata Yesus masuk ke bait Allah. Dari mereka bersorak-sorak dengan gagah perkasa, dengan sukacita, dengan senang-senangnya, dengan bangganya mengeluh-elukan Tuhan Yesus, berubah tiba-tiba, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa bisa langsung terjadi seperti itu? Karena mereka gagal paham apa yang menjadi maksud Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Tuhan, buka hati, buka pikiran kami, supaya kami dapat memahami isi hatimu, supaya kami dapat memahami maksud baik-Mu bagi kami. Bawa kami kepada kehendak-Mu, supaya kita tidak seperti mereka yang sebentar mereka bersorak-sorak, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Tiba-tiba mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus berjalan, Yesus masuk bait Allah, saudara. Nah, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 di sini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah
meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas di halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah kamu tahu bahwasanya rumahku adalah rumah disebut sebagai rumah doa? Nah, rumah Tuhan, rumah doa, saudara. Semakin mereka benci lagi. Mereka berpikir tadi Yesus akan mendirikan istana. Dan kemudian dia akan membuat seperti bagaimana partai-partai dunia ini. Bagaimana kerajaan-kerajaan dunia ini. Saudara, memperbesar istananya, wilayah kerajaannya. Dan dia akan memerintah. Maka seperti ya, 2 orang dari antara ke-12 muridnya itu berkata, Tuhan, kalau engkau nanti datang sebagai raja, aku sebelah kirimu. Yang satu berkata, aku sebelah kananmu. Yang 10 lagi marah, lalu kami yang 10 kemana? Nah, murid-murid Yesus sendiri juga masih gagal paham juga tentang maksud Yesus. Mereka berpikir Yesus itulah sebagai presiden, sebagai raja. Lalu yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Yang 10 marah. Ya, saudara, mereka berpikir seperti itu. Ternyata Yesus masuk ke bait Allah. Bahkan Yesus juga menunggang balikan meja-meja penukar-penukar uang. Bahkan juga pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang kambing, ya, yang berjual beli di rumah, di bait Allah itu. Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwasanya rumahku akan disebut dengan rumah doa? Rumah doa, bersekutu dengan Allah, menyembah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, menerima kasih Tuhan, mengerjakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah rumah doa. Tapi mereka berpikir, saudara, wah, kita diuntungkan. Kita akan tenang nanti. Bangsa kita menjadi bangsa yang memerintah atas bangsa-bangsa lain. Gagal paham, saudara. Marilah kita pada saat ini berdoa kepada Tuhan, supaya kita mengerti maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, juga di dalam berdoa itu ada kuasa. Saudara, bagaimana Yesus juga melihat apa yang Tuhan lihat, saudara. Yang Tuhan lihat adalah buah. Bagaimana ia mengutuk pohon ara. Yesus lapar sebagai manusia, sebagai Allah. Dia meninggalkan kealahannya. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia biasa sama seperti kita. Dia merasakan lapar. Kalau saudara merasa lapar, Yesus juga telah merasakan lapar pada waktu dia datang ke dunia ini. Maka ketika dia lapar, dia mencari sesuatu untuk apa yang bisa dimakan. Yaitu buah ara pada waktu itu. Memang tidak musim berbuah. Tetapi buah ara itu adalah sebuah pohon yang sekalipun tidak musim buahnya, selalu ada 2, 3, 4, 5, 6, 10 buahnya. Selalu ada, saudara, tiap-tiap saat. Tetapi kalau sudah musim berbuah, wah, buahnya itu begitu banyak, saudara. Memang pada waktu itu tidak musim buah ara. Lalu Yesus datang. Tidak menemukan satu biji pun buahnya itu. Lalu Yesus mengutuk. Mulai saat ini tidak ada satu orang pun yang akan memakan buahmu. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Tapi besoknya murid-muridnya melihat buah pohon itu, bukan saja buahnya tidak ada lagi yang memakannya, tapi pohonnya sampai ke akar-akarnya sudah menjadi kering. Maka murid-murid berkata, lihat, lihat guru, lihat Tuhan. Pohon yang kemarin yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka Yesus berkata, saudara, aku berkata kepadamu, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Yuk saudara, kita baca dulu ya, sebelum kita akhiri ayat 24. Dan imani, percayai ini. Tetaplah percaya kepada maksud baik Tuhan. Dan kita berdoa pada saat ini, supaya pagi ini kita mampu, bisa, dapat memahami maksud baik Tuhan. Dan kita datang berdoa pada saat ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika kita datang berdoa 24. Sama-sama kita baca, yuk saudara, baca di rumah ya. 2, 3, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ganti kamu dengan saya, ya, atau namamu ganti. Apa saja yang Esther doakan, apa saja yang Rusmiati doakan, apa saja yang Pak Junaidi doakan, apa saja yang Kak Mega doakan,
apa saja yang Ibu Anastasia doakan, Ibu Sarti Kembar doakan, apa saja yang Ibu Dimens Ria doakan. Wah, rumah ya Ibu ya. Dana ya untuk rumah itu, rumah besar akan dibeli ya. Percaya saja maka kamu akan menerimanya. Yuk kita baca, saya atau namamu, sebut mana saja, nama atau saya ya, sebutkan, maka jadi dalam nama Yesus ya. Kita baca, kita baca dengan mantap, dengan iman ya, dengan iman. Yuk kita baca, apa saja, 2, 3 ya. Karena itu Yesus berkata kepada Esther, apa saja yang Esther minta dan Esther doakan, percayalah Esther bahwa Esther telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepada Esther. Haleluya. Sebut namanya ya, saudara-saudara. Jadi bagimu apa yang kau doakan ya. Ya, jadi, amin. Jadi, ya, jadi apa saja yang kamu doakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, Bapak Ricardo, Ibu Joy, ya, Tuhan akan berikan. Ibu Linda, Tuhan akan berikan. Ya, Ibu Marta, Tuhan akan berikan. Apa saja yang kamu doakan. Bapak Freddy, Ibu Hotma, akan jadi pagi hari ini. Ibu Rusmiati, jadi dalam nama Yesus. Apa saja. Hari ini berdoa dengan iman. Ya, Kak Rizgawati, jadi dalam nama Yesus. Ya, jadi dalam nama Yesus. Ya, Mbah, ya Pak Philip, jadi dalam nama Yesus. Tuhan jadikan bagi kita apa saja yang kamu doakan, percayalah, maka itu akan jadi bagi kita. Oke ya, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita pagi hari ini ya. Namun saudara, di dalam berdoa itu perlu kita tahu ada sesuatu di sini lagi saudara. Apa itu saudara? Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan apabila kamu berdiri berdoa, saya nggak berdiri Bu Esther, saya sedang doa sekarang, sedang pegang bantal, sedang duduk. Pak Ricardo, saya sedang duduk juga di kapal. Di negara mana sekarang Pak Ricardo? Tambo Bolon. Di negara Indonesia atau di negara luar? Di Rumania, kemarin di Rumania ya. Aku tidak berdiri Bu Esther, aku duduk kok ini. Bukan soal berdirinya, bukan soal duduk, bukan soal bagaimana ya. Tapi kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, ya, karena itu aku berkata kepadamu ya, dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya. Nah, jangan orang Kristen menipu dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih, bahwasanya mereka memiliki iman yang cukup. Dan kemudian dia datang berdoa. Dia berpikir dia memiliki iman yang cukup, datang kepada Tuhan untuk menerima, saudaraku yang kekasih, ya, jawaban doanya. Padahal diam-diam menaruh permusuhan, saudaraku yang kekasih, atau kedengkian terhadap sesamanya. Jangan kita terlalu pede doa kita dijawab Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Walaupun tadi kita baca, apa saja yang kudoakan, percayalah maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi saudaraku, kita harus bereskan hati kita. Kalaupun mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran, ada permusuhan, dulu, udah lama, atau kemarin, saudara, kalau ada kesempatan, saudara, datangi orang itu, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Kak, Bang, Inang, atau siapapun itu. Kalau belum ada waktu berdoa kepada Tuhan, pertama-tama ampuni dulu dalam doa kita. Dari hati kita lepaskan dulu. Lepaskan pengampunan kepada suami kah, kepada anak kah, kepada orang-orang dekat kita, atau kepada siapa. Biasanya kepada orang-orang dekat. Kalau orang jauh dia nggak bisa menyakiti kita. Orang-orang dekat. Nah, ampuni dalam doa kita. Lepaskan.
Jangan simpan dalam hati kita. Jangan ada kedengkian. Jangan ada permusuhan dalam hati kita. Barulah kita yakin. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa hal itu telah diberikan kepadamu. Hal itu telah diberikan. Berarti belum juga sampai. Tapi iman kita, hati kita, pikiran kita sudah seolah-olah kita terima. Maka hal itu jadilah bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, para pendoa yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita pagi hari ini. Ya, kiranya ambillah berkat-berkat dari setiap firman Tuhan pagi hari ini dan jadi bagi kita semuanya. Yang diberkati lewat pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dan kemudian sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara, ya, jadilah bagi saudara. Doakanlah itu jadi. Amin Tuhan. Terima kasih. Imani apa yang saudara doakan pada saat ini. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita doakan. Percayalah bahwa itu jadi bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Diberkati Engkau Tuhan. Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, betapa indah kasih-Mu. Oh Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, yang tiada pernah terlambat, tidak ada pernah terlambat bersinar. Haleluya Tuhan, Kau menepati setiap janji-Mu bagi kami. Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Orang makaya se. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Seperti fajar di siang hari, tidak pernah terlambat, seperti sungai yang tidak pernah kering. Demikianlah janji-Mu bagi kami. Oh Tuhan, Kau tidak pernah berlambat-lambat untuk menepati setiap janji-Mu bagi kami Tuhan. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi Tuhan kami tetap setia. Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat Tuhan. Oh syukur Tuhan. Mari berdoa saudara. Apakah yang menjadi kerinduanmu pagi hari ini? Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Tuhan, apa saja yang kamu doakan, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ini adalah jaminan Tuhan bagi kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa Allah memberikannya kepadamu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayo semua pendoa di pagi hari ini saudara. Adakah saudara yang menjadi beban doa saudara pada saat ini? Usaha, pekerjaan, atau mungkin anak-anak saudara yang akan menempuh ya skripsi mau wisuda, atau juga anak-anak tamat dari SMP mau ke SMA mana, tamat dari SMA mau ke kampus mana, kuliah mana, jurusan apa, biaya-biaya untuk sekolahnya, biaya-biaya untuk perkuliahannya masuk kuliah, atau juga usaha yang saudara buka, kelancaran usaha yang saudara kerjakan pada saat ini. Apa yang menjadi kerinduanmu? Mau membeli rumah, DP rumah saudara, atau cicilan-cicilan saudara, atau pelayanan saudara yang sedang saudara buka, rintis, yang saudara kerjakan pada saat ini. Ada kerinduan kita, atau sakit penyakit yang sedang saudara alami selama ini, yang belum juga sembuh. Biarlah pada saat ini berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari saudara tetap berdoa, tetap saudara berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Biar kita pahami rencana dan kehendaknya pada saat ini. Atau ada hal-hal yang tidak kita pahami pada saat ini, supaya tidak seperti orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari dagang itu. Mereka pertama-tama bersorak-sorak, tapi ada keinginan mereka, keinginan daging mereka, keangkuhan mereka, sehingga ketika Yesus masuk ke bait Allah, mereka kecewa, mereka berteriak-teriak salibkan Dia. Biarlah pagi hari ini kita memuji-muji dan menyembah Tuhan. Seterusnya kita terus memuji-muji Tuhan. Tidak ada kekecewaan, tidak ada penolakan kepada firman, tidak ada penolakan kepada pribadi Yesus dalam hidup kita. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sedang berdoa di pagi hari ini. Apa saja yang mereka doakan pagi hari ini, Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa mendengarkan setiap doa kami. Dan di atas segala doa permohonan kami itu ya Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Engkau Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami, maksud-Mu baik bagi kami, jalan-jalan-Mu indah bagi kami. Sekalipun kami berjalan melewati bayang-bayang maut, melewati lembah yang curam, gunung yang tinggi, tapi penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami. Sampai pada saat ini dan seterusnya, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Teruskan berdoa, saudara. Teruskan berdoa, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Ibu Esther menemani kita untuk berdoa. Teruskan berdoa. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan Allah yang besar. Oh, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan Satria, sembuhkan Anansia, sembuhkan juga Tuhan ulang waktu pada saat ini, sembuhkan Carolina Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, Laura Tuhan, kasih Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami, mengalir kuasa. Tidur Yesus menyembuhkan mereka. Tidur Yesus, tidur Yesus. Yesus adalah jawaban bagi setiap doa kami. Yesus adalah jawaban bagi setiap saudara kami yang sakit. Uramakatana yase. Janjimu seperti fajar. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Besarlah kasih Tuhan bagi kita, saudara. Tidak pernah terlambat jawaban doa kita. Dia menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Teguhkan hati kita. Mengalir kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan pekerjaan, aktivitas, pelayanan kami sepanjang hari ini. Kuatkan, teguhkan iman dan hati kami ya Tuhan. Kebajikan, kemurahan semata-mata itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Sukses itu menjadi milik kami ya Tuhan. Berkat-Mu limpah bagi kami, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami melangkah, kami ceritakan Yesus. Kami pancarkan terang Allah dari hidup kami, dan orang-orang akan diberkati lewat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami cinta Yesus, kami benci dosa. Kami dekatkan diri kami kepada Tuhan. Sepanjang hari ini menjadi hari sukacita, hari kemenangan, hari berkat bagi kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami naikkan syukur dan doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya.